Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin dan kuasa hamba memohon izinkan hamba untuk meningkatkan wadah keilmuan di dalam diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Oke saudaraku, sekarang kita di tempat-tempat terbuka karena ada salah satu anggota yang ingin bertanya, maka saya akan menjawabnya. Oke. Begini, bagaimana caranya mengumpul semua ilmu ke dalam diri kita, atau apa, wadah, betul? Bagaimana? Wadah. Ya. Oke. Artinya pertanyaannya, bagaimana supaya ilmu itu bisa artinya ditampung oleh diri kita. Berarti kita bertanya itu tentang wadah. Bagaimana meningkatkan wadah diri kita atau wadah keilmuan, tempat keilmuan, semua ilmu yang kita pelajari. Ya, Betul. oke. Jadi caranya cukup simpel saja. Ya, cukup simpel. Jadi bagaimana caranya? Pertama, ya, kita ambil air wudhu. Kalau sudah itu, kita duduk sila. Tapi kita lakukan malam Senin, Kamis, dan Jumat. Ya, 3 malam. Malam tertentu. Ya, malam tertentu. 3 malam ini di waktu tengah malam. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 1, ya, atau setengah 1, jam 12, limpas. Sebelum subuh bisa? Iya. Tapi yang lebih bagus itu jam 1. Ya. Oke, kalau sudah itu kita duduk sila. Kalau sudah tenang perasaan, kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperluas wadah keilmuan di dalam diri kita. Ya. Kalau sudah meminta kepada Tuhan, maka pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Syahadat 1 kali. Ya. Salawat 1 kali. Ya. Istighfar 1 kali. La haula 1 kali. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau sudah itu baca Al-Fatihah 1 kali. Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Kalau sudah itu baca Qul huwallahu. Surat apa itu? Naskah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Enggak salah itu Nas ya. Ya, Qul huwallahu ahad. Baru ayat kursi full yang penuh. Ya, penuh sampai penuh kan, sampai habis. Misalnya tidak dihafal, boleh buka Al-Quran? Boleh. Tapi itu dibaca 1 kali napas. 1 kali napas Dalam 1 juz semuanya, mulai dari Bismillah, syahadat, salawat, istighfar, la haula, Al-Fatihah, Qul huwallahu, dan ayat kursi dalam 1 napas. Misalnya tidak dapat dalam 1 napas, contoh ayat kursi, tapi belum sampai, belum bisa. Ya, bisa diulang terus sampai, ya, sampai bisa kan, sampai dapat. Makanya di situ akan membangkitkan wadah kita. Jadi setiap kita belajar ilmu apapun, mantra-mantra, doa-doa,
ilmu apapun itu sehingga bisa kita tampung, ya, menampung supaya kita selalu artinya menyatu dengan ilmu yang kita pelajari, Selalu teringat. ya, selalu teringat dan bisa kita pergunakan untuk tujuan yang baik. Oke, jadi itu adalah cara artinya meningkatkan wadah keilmuan dalam diri kita supaya setiap kita belajar apapun itu, ilmu keselamatan, ilmu laki-laki, untuk pengobatan, artinya untuk perempuan, dengan potensi diri kita, dengan energi dalam diri kita. Sebenarnya wadah itu adalah energi yang menyebar dalam diri kita sehingga bisa kita artinya menampung setiap kita belajar ilmu. Ya, artinya ilmu itu mesti ada tempatnya, wadahnya kan. Kalau tidak ada wadahnya, sempit wadahnya, susah artinya mau jadi, ya, susah mau masuk ilmu itu kita pelajari. Jadi kita artinya ini cara untuk memperluas, ya, atau memperkuat, menambah wadah keilmuan dalam diri kita supaya apapun kita pelajari cepat masuk. Maksudnya pengingat, Ya, supaya menyatu, ya, ilmu yang kita pelajari supaya bisa masuk karena wadahnya luas, tempatnya luas. Lalu kita merokok dulu sambil cerita-cerita dengan anggota. oh ya, boleh tolong di apa, maksudnya dari ya praktek. Oke, saya simpan dulu. Cara yang cukup simpel, ini saja, ya. Kalau sudah itu, kita minta kepada Tuhan untuk meningkatkan wadah ilmu dalam diri kita. Coba Anda ini Contoh niatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin dan kuasa hamba memohon, izinkan hamba untuk meningkatkan wadah keilmuan di dalam diri saya. Dan kalau sudah itu, Bismillahirrahmanirrahim, baca syahadat 1 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru salawat, Allahumma salli alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Baru istighfar, astagfirullahaladzim. Baru la haula wala quwata illa billahil azim. Baru baca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man salasi yastahu indahu illa bitni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa wa sya kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baru kalau sudah itu lepaskan napasnya, baru alhamdulillah. Jadi mulai dari pertama tadi itu sambil bismillah. Nah, jadi kalau sudah kita berdoa minta kepada Tuhan, tarik nafas, langsung tahan nafas, baca bismillah, syahadat, salawat, istighfar, la haula, al-fatihah, baru kulallahu dan ayat kursi. Ya, itu semua satu nafas. Jangan nafas dalam itu, hati, baca dalam hati terus. Tidak bisa itu artinya tahan nafas itu kalau mau disebut dengan lidah bisa. Tetap ada keluar nafas. Jadi saudaraku yang melihat video ini begini, apakah ini apa untuk mengumpulkan, artinya tempat, ya, mengumpulkan di satu tempat, ya, ini artinya wadah tempat, ya. Nah, artinya menambah, memperluas wadah kita. Apakah pengaruh dengan tenaga dalam seseorang? Artinya kalau masalah karena tenaga dalam itu ada energi. Jadi energi kita itu artinya
artinya mengembang, ya, artinya meningkat. Itu kan namanya, artinya sebenarnya itu wadah, itu ada di energi kita. Oh, untuk Ya, berarti otomatis tenaga dalam meningkat iya jelas. sebab menahan napas. Iya, menahan nafas. Jadi setiap kita belajar ilmu itu, kalau wadahnya, tempatnya sudah luas, maka kita senang belajar ilmu apapun bisa masuk. Itulah kegunaannya, artinya meningkatkan wadah, memperkuat atau memperluas. Maka itu yang caranya tadi. Oh, senang menyimpan dan senang Iya. diingat. Iya, Diingat selalu. cepat menyatu. Oke. Jadi itulah saudaraku, artinya cara meningkatkan wadah atau tempat keilmuan dalam diri kita supaya bisa ditampung semua ilmu apapun kita pelajari. Oke. Ada juga yang ini kan apa, kalau dia mereka ada orang yang belajar ilmu tapi seseorang ini sangat sulit untuk mengingat. Iya. Terkadang ada menulis dengan kertas lalu bakar, simpan di air. Apakah itu sama dengan? Ya, artinya itu kalau kita mau melihat artinya secara, artinya caranya kan beda ya, tapi menurut saya ini yang paling bagus. Ya. Sebab ini untuk tenaga dalam. Ya, karena apa, artinya kita selalu ucapkan dalam hati kan. Ya, kita selalu ucapkan dalam hati, maka cepat tersimpan. Ya, cepat tersimpan, cepat kita ingat. Ya, artinya energinya juga kuat. Ada juga yang kadang pegang telinga sambil menghafal. Iya, Gitu. ada. Tapi sebentar kita bahas itu, cukup sampai di sini dulu. Oke. Oke, saudaraku, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang wadah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.